pemerintah tidak akan berhenti untuk menggusur Rempang itu. Karena dari awal, dari periode pertama Pak Jokowi sudah pastikan negeri ini akan hidup dari ekstraktif industri. Tetapi bayangkan satu puak, satu komunitas, satu peradaban yang hanya mengandalkan belas kasihan negara. Saya tidak mengandalkan negara pada waktu itu, karena saya tahu negara juga memang lagi persekusi saya. Tapi ini masyarakat lemah yang tidak punya akses, yang ditelantarkan oleh hukum. Jadi ini sebetulnya yang disebut penelantaran hukum, suatu yang dulu dibahas di dalam kuliah-kuliah filosofi itu. Nah, saya coba terangkan dengan cara lain ya, bahwa saya kasih ilustrasi kecil. Bukan di tempat saya di Sentul, itu udah selesai. Suatu waktu saya naik ke Gunung Gede dan bertemu dengan petani di sana. Ini kok hilang ya. Jadi di kaki Gunung Gede itu tiba-tiba di satu pagi dihebohkan oleh terpampangnya, tertancapnya spanduk besar yang bertuliskan ini proyek strategis presiden. Hanya itu bunyinya. Lalu mulai ada kasakusuk, ini apa yang akan terjadi dengan ditancapkannya spanduk besar ini proyek strategis presiden. Bukan proyek strategis negara, proyek strategis presiden. Ternyata rakyat yang sudah puluhan tahun ada di kaki Gunung Gede itu, yang petani kol, petani wortel, diminta untuk mengosongkan lahannya itu. Mulai terjadi keresahan. Dalam satu peristiwa, kepala desa ya hanya lulusan SD, dia bertemu saya dan dia bilang begini, Pak Rocky, kalau saya foto oknum-oknum orang-orang yang sedang mematok lahan-lahan perkebunan petani, saya kena undang-undang ITE enggak ya? Anda bayangkan petani di desa kecil di kaki Gunung Salak di desa Cimacan itu paham bahwa tindakan dia itu potensial untuk kena undang-undang ITE. Saya tanya, kenapa kamu takut? Nanti kan dianggap bahwa saya menjelek-jelekkan nama orang yang lagi mematok di situ. Pasti dia petugas, Pak. Jadi Anda bayangkan kasusnya bisa kita bongkar apa sebetulnya hermeneutik dari persoalan kita tuh. Rakyat kecil sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan, walaupun mereka mempertahankan hak, akan kena undang-undang ITE. Anda bayangkan. Jadi terlihat bahwa setelah mulai ada penelitian, ternyata di kaki Gunung Gede itu dilarang lagi, sudah dilarang para penduduk untuk naik ke alun-alun Surya Kencana, yang biasanya mereka pakai biasanya weekend untuk berdagang, karena banyak pendaki gunung yang akrab dengan tenda-tenda penduduk untuk menjajakan makanan sarapan pagi. Nggak boleh lagi mereka datang ke tempat mereka berjualan. Padahal itu kehidupan mereka sehari-hari. Kalau panennya gagal, mereka jadi pedagang tuh. Naik bawa beban 20-30 kilo, berjalan 5-6 jam hanya untuk dapat tambahan rezeki. Tapi dia dilarang tuh. Lalu ada informasi bahwa di kaki Gunung Gede akan ada eksplorasi panas bumi oleh satu perusahaan, kalau nggak salah Sinarmas, masuk di situ. Jadi terlihat bahwa eksplorasi yang dipaksakan oleh negara demi memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya membatalkan hak kesejahteraan rakyat. Itu yang terjadi di kaki Gunung Gede. Jadi pola ini sama tuh. Coba kita lihat sebetulnya apa sebetulnya sinyal bahwa pemerintah tidak akan berhenti untuk menggusur Rempang itu. Karena dari awal, dari periode pertama Pak Jokowi sudah pastikan negeri ini akan hidup dari ekstraktif industri. Negeri ini akan hidup dari infrastruktur. Karena itu tidak boleh ada yang menghalangi investasi itu, siapapun dia. Jadi kita ada dalam satu keadaan untuk memahami bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memahami apa yang diperintahkan oleh konstitusi pada dia, yaitu pelihara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Sekarang dia memiskinkan orang atas nama pembangunan dan pertumbuhan yang ternyata tidak terjadi juga tuh.
Jadi kalau kita ucapkan dengan cara lebih teoritis sebetulnya, manusia Melayu itu dia terikat dengan kehidupan sosialnya dan dari situ dia belajar tentang etika politiknya, etika publiknya. Apa yang membuat masyarakat Melayu itu menyatu? Bukan bahasa Melayu, tapi kesamaan pengalaman dengan tanah yang sedang dia olah. Jadi kedudukan masyarakat Melayu di situ bukan sekedar kedudukan hukum, tapi kedudukan eksistensial, menyangkut eksistensi sebagai manusia. Jadi itu satu ekologi, nggak boleh ekologi itu diberantakkan dengan hukum-hukum fisika aja tuh. Memindahkan penduduk adalah penyelesaian politik, bukan. Itu penyelesaian ekonomi politik, tapi bukan penyelesaian ekologi itu. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu Pak Jokowi buta huruf terhadap soal-soal kebudayaan atau soal-soal nilai dasar manusia. Yang lebih buta huruf lagi adalah orang yang namanya Mahfud MD. Dia langsung mengatakan bahwa di situ, di lokasi itu tidak terjadi penggusuran, yang terjadi adalah pengosongan. Nah, kalimat itu datang dari kekosongan otaknya Mahfud MD. Kalau otaknya berisi, dia nggak mungkin tiba pada kalimat itu. Karena dia tahu dari awal perjanjian awal dari di awal tahun 2000 itu mengeksklusifkan enklave yang namanya kampung-kampung adat. Tidak boleh kampung adat itu dimasukkan sebagai bagian yang harus dikuasai oleh investor. Karena ada perjanjian-perjanjian perdata di awalnya kan, yang sekarang mulai beredar dipamerkan. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak mungkin menghentikan ini. Karena itu memang cuma itu yang diinginkan kan. Menunjukkan boleh legacy dia di ujung pemerintahnya adalah menciptakan pusat-pusat pariwisata modern, pabrik-pabrik. Tapi apa pentingnya itu? Kalau harkat